pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Apa kabar? Harapan saya Bapak Ibu pemirsa ada dalam keadaan yang sehat hingga di hari ini. Kembali bersama dengan saya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk anugerah yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, hamba-Mu, tapi juga seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan terlebih daripada itu nafas kehidupan. Di hari ini kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Untuk itu kami mohon akan pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat pimpinan, tuntunan, dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Beri hikmat-Mu, penuhi seluruh kehidupan kami. Biarlah lewat hikmat-Mu kami dapat dimampukan serta mengerti dan memahami apa kata firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, sebagai anak-anak-Mu kami telah siap sedia untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu serta merenungkannya di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop pembacaan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang selalu rindu membuka, membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Injil adalah kekuatan Allah. Bagian perikop tetapi juga merupakan tema lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini. Dalam era informasi seperti sekarang, informasi adalah komoditi yang memiliki nilai jual. Siapa saja yang memiliki informasi yang punya nilai jual akan dengan segera memberitakannya. Sebaliknya, tak seorang pun yang ingin disebut ketinggalan berita. Karena ada begitu banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk menggali setiap informasi. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, Injil adalah berita tentang kasih dan kebenaran Allah. Hidup manusia berdosa akan berujung pada kebinasaan, karena dosa membuat manusia berada di bawah.
murka Allah. Siapakah yang dapat menyelamatkan? Itu merupakan pertanyaan bagi setiap pribadi kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan. Hanya Allah sendirilah yang dalam kasih karunia-Nya dan melalui anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Hanya saja bila manusia mau beriman kepada Yesus, barulah manusia bisa diselamatkan. Nah, inilah yang dinyatakan oleh Injil. Dalam Injil adalah kabar baik, karena memimpin setiap orang ke dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Mereka yang termasuk di dalamnya adalah mereka yang mau mengimani tindakan penyelamatan itu. Allah melalui Kristus tidak ada batas ras, wilayah, suku, dan lain sebagainya. Semua orang yang mau beriman kepada Kristus akan menerima status dibenarkan dan akan hidup. Berita itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dengan hasrat yang begitu dalam. Ia memang telah dipanggil untuk memberitakan Injil. Namun di sisi lain, hasrat itu didorong oleh keyakinannya yang kokoh akan Injil, yaitu kabar baik. Bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagaimanakah dengan kehidupan kita di era yang serba modern saat ini? Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jika kita tahu bahwa Injil itu berkuasa menyelamatkan semua orang, tidakkah hati kita bergerak? Atau tidakkah hati kita tergerak untuk memberitakannya agar orang lain pun diselamatkan? Bila kita berdiam diri saja dan tidak mau berbagi berita sukacita itu, berarti kita telah mencuri kesempatan orang lain untuk mendengarkan kabar baik itu dan kemudian menerima keselamatan dari Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di era yang serba modern di saat ini, kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu terus mendengarkan berita Injil, dan kita terus perlu untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kabar sukacita yang menyelamatkan setiap orang. Injil itu kekuatan Allah. Oleh sebab itu, biarlah kami ada dan terus memberitakan Injil bagi setiap orang. Sebagaimana di saat ini, pemberitaan Injil terus disampaikan lewat media massa, terutama bagi kami yang ada di Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang terus mendengarkan firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu terus diberitakan lewat hamba-hamba-Mu, lewat media massa. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah semua
kami yang mendengarkan firman-Mu lewat siaran Taburah Injil. Hamba-hamba-Mu yang terus bersama-sama dengan kami lewat semua perangkat yang dipersiapkan untuk memberitakan Injil. Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa melalui kuasa Roh Kudus yang terus menolong kami. Sekalipun kami ada dalam situasi dan kondisi pandemi yang masih terus berkembang hingga di saat ini. Namun berita Injil-Mu tetap harus disuarakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan di saat ini. Amin. Pemirsa Taburah Injil yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah telah kita ikuti bersama pemberitaan firman Tuhan lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Jika Bapak Ibu merasa diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan, saksikan terus siaran Taburah Injil yang disiarkan setiap hari lewat channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.